Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ismayadi. Dan saya bisa dilihat pada layar. Nah, di sini di sini saya akan menjelaskan tentang model transportasi menggunakan metode stepping stone. Nah, di sini ada studi kasusnya ya. Bisa dilihat di sini ada pabrik D, E, dan F dengan masing-masing kapasitasnya. D itu 100, E 300, F 300. Adapun gudang A, B, C dengan kebutuhannya juga, gudang A itu 300, gudang B 200, gudang C juga 200. Sini untuk langkah awalnya kita akan menggunakan metode NWC sebelum memasuki metode stepping stone agar ada arahnya. Bisa kita lihat metode stepping stone di sini ada 100, 200, ada gudang A, 100, 100 gudang B, 200 pada gudang C. Nah, pada alokasi tahap pertama ini menghasilkan cost atau biaya itu 4.200. Nah, biaya ini tuh belum optimal, maka dari itu kita akan menggunakan metode stepping stone. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan setelah mendapatkan LC adalah mencari jalur-jalur yang ada pada metode ini gitu. Nah, di sini ada jalur pertama ya, ada jalur DB. Nah, di sini tuh jalurnya mengkotak gitu ya. Tapi dan harus yang ada angkanya. Jika tidak ada angkanya tidak bisa. Contohnya dari DB nih ke DC itu nggak bisa karena itu kosong juga. Maka jadi harus ke DA. Jadi dari DA itu ke EA, dari EA itu ke EB. Nah, seperti itu. Nah, jika disadari juga ya, di sini ada plus dan minus. Nah, plus dan minus ini pacuannya adalah dari kolom yang kosong ini atau di kolom yang kosong. Bisa dilihat di sini. Kolom yang kosong itu plus, sedangkan kolom-kolom di sebelahnya itu minus dan di sebelahnya itu plus. Bisa dilihat di sini sehingga menghasilkan DB itu plus, DA itu minus, EA itu plus, EB itu minus. Nah, kita masukkanlah cost-nya atau nilai indeksnya gitu ya pada jalur ini tuh. Nah, di sini ada 4 dia positif, di sini ada 5 dan itu negatif. Di sini ada 8 positif dan ada 4 negatif. Jika di total atau jika dihitung menghasilkan angka 3. Nah, jalur selanjutnya itu ada jalur receh. Di sini sama seperti tadi. Dari yang kosong ini kita lanjut ke yang EC ke EB, terus dari EB ke FB, terus ke FC. Dan jangan lupakan tentang simbol minus ini, plus minus ini, hingga menghasilkan nilai indeks 1. Gitu. Nah, kemudian ada jalur FA. Nah, di sini kita bisa lihat ya, FA, dari FA ke FB, ke EB, ke EA. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Nah, setelah semua jalur-jalur yang memungkinkan ada, contohnya pada kasus ini cuma ada 3 jalur, kita lihat nilai indeks ini atau jalur-jalur ini ada berapa sih negatifnya gitu. Nah, negatifnya cuma ada 1 nih. Nah, jika ada 1 kita cuma perlu menggunakan yang ini. Tapi jika ada 2, kita harus pilih negatif yang paling besar. Nah, negatif ini menandakan bahwa hasil ini belum optimal. Maka kita perlu melakukan perbaikan. Nah, perbaikannya
dengan acuan itu FA, jalur FA. Nah, kita lihat di sini, ini adalah perbaikan pertama ya. Cara melakukan perbaikannya adalah kita masukkan barang atau kapasitas tadi pabrik ini ke gudang ini. Kita hitung, maksudnya bukan kita masukkan. Nah, jangan lupa dengan tesnya ini. Belum itu, sebagai pacuannya, kita harus dari dua negatif ini, kita harus milih negatif yang paling kecil. Nah, di sini adalah 100 negatif paling kecil. Kita masukkan 100 ini di FA ini, tadi nilainya adalah 0, maka ditambah 100, dia menjadi 100. Bisa dilihat di tabel yang kanan ya. Nah, di 100. Lanjut ke tabel ke kolom sebelahnya, yaitu ada 100. Nah, karena dia 100, karena tadi minus yang seperti saya bilang, maka 100 ini dikurang dengan negatif dengan 100 tadi, maka hasilnya 0, maka di sini kosong. Kita masuk lagi, kita naik nih ke atas. Nah, 100 ditambah 100 yang tadi saya bilang, hasilkan nilai 200. Di sini ada 200, dikurang 100, menghasilkan 100. Nah, kita dapat nih pada tabel sebelah sini, biaya untuk lokasi tahap kedua, yaitu 400. Nah, kita belum tahu ini optimal apa enggak, maka kita gunakan lagi cara pertama tadi, yaitu dengan mencari jalur-jalur yang mungkin ada. Nah, di sini jalur-jalurnya itu ada DB, DC, EC, FB. Nah, dari jalur-jalur ini hanya indeks atau jalur EC saja yang menghasilkan negatif 1. Nah, seperti yang tadi dibilang, negatif ini itu belum optimal. Kita lakukan lagi perbaikan. Sama perbaikannya seperti tadi. Kita lihat nih, dari jalur EC ini, ya, mana nih negatif yang paling kecil? Di sini ada 200 dan 100. Nah, negatif paling kecil adalah 100. Nah, sama seperti tadi, yang kosong ini, karena dia kosong itu berarti 0, dan dia itu positif, maka ditambah 100 tadi. Nah, terus ini 100 dikurang 100, jadi hasilnya 0, bisa kita lihat di sini 0. Di sini 100 ditambah 100, 200, kita bisa lihat di sini 200. Lanjut lagi, sebelahnya 200 dikurang 100, hasilnya 100. Nah, kita dapatkanlah biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga, yaitu 3.100. Nah, kita cek lagi nih, kita nggak tahu kan itu apakah optimal atau belum. Kita lihat jalur-jalurnya, kita hitung. Nah, jalur-jalur yang memungkinkan itu tidak menghasilkan negatif, atau bisa dilihat nih di sini nilainya adalah positif, sehingga bisa dibilang pada perbaikan ini dia itu sudah optimal, maka total biaya transportasinya adalah 3.900 dan itu sudah optimal. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.